dipimpin oleh Iman. Jadi nanti polanya setiap nanti kita baca Quran 15 ayat. Yang ngaji Quran langsung aja ya dipinggirin. Maka itu surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai ayat 15. Kurang baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Shadaqallahul azim. Di ciri I-nya kita sampai ayat 15. Nanti 15 ayat lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang barokah karena kekurangan sadar. Selanjutnya biasa dikumpulkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah baca Quran bersama dan sebelumnya sudah salat subuh bersama, dan selanjutnya kita akan melakukan kajian subuh dari Profesor Lubis. Untuk kali ini kita dibatasi waktu atau di kronologisnya sampai jam 6, tapi telat sedikit
dipersilakan. Yang semalam tidak terberes, mudah-mudahan sekarang dapat bacanya. Ya, dalam waktu dan dapat dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah al-Fatihah. Sayyidina wa ala maqama wa ummihi wa ikhwanihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menjadikan puja serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah pada kita semua usia hingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas. Usia kita dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan telah dapat berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kitab dari Nasuhul Ibad, nasihat-nasihat dari para hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul ashirah, maqalah yang ke-10, An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Hadis ini diterima dari Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kalau Ali itu punya gelar karramallahu wajhah, karomah semoga memuliakan Allah wajahku, pada wajahnya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali termasuk orang yang dijaga wajahnya dari melihat auratnya sendiri. Jadi tidak pernah melihat auratnya sendiri. Jadi kalau Allah wajah annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala, man istaqa ilal jannati sarikun ilal khairati. Man arsing sabahe jalma lamun istaqa, dicetak, diciptakan Allah, ilal jannati, untuk masuk surganya, sarikun ilal khairati, maka dia termasuk orang yang cepat-cepat datang hadir ilal khairati, pada kebaikan. Di dalamnya ayat asro'a adhihabu ilaiha, yang dimaksud dia itu adalah cepat-cepat lari, pergi, berangkat, ilaiha, pada kebaikan tersebut. Pada teks ini Ali karramallahu wajhah menjelaskan orang yang dipersiapkan dirinya untuk bisa mengisi surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuat dia itu seperti orang yang lari ringan, cepat untuk pergi menuju kebaikan tersebut. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak dicetak atau tidak disiapkan atau tidak dipersiapkan bahwa dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan lambat, akan lelet, bahkan terhalang dirinya untuk
masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang tidak disiapkan masuk surganya Allah itu dia akan berat, akan susah, akan terhalang untuk cepat-cepat datang pada kebaikan. Nah, pada hadis ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk surganya itu ternyata ringan untuk masuk pada kebaikan. Ada panggilan sedekah, ringan dia mengeluarkan sedekah. Ada panggilan jihad, udah waktu subuh dia ringan untuk bangun di waktu subuh. Ada panggilan untuk untuk bekerja sosial bersama-sama, dia ringan untuk melakukan kerja sama atau untuk membangun bersama-sama, itu ringan. Jadi melakukan kebaikan itu diberikan kemudahan. Tangannya itu ringan untuk melakukan kebaikan, rosol sedekah tangannya. Dari lisannya, dari mulutnya itu ringan mengucapkan kata-kata yang baik, yang terindah. Tetapi yang tidak disiapkan untuk tercetak itu apapun yang keluar dari mulutnya itu menyakiti orang, kan gitu. Ada kan setiap orang ketika berbicara teh isi eta mah sakit berbicara nyelekit gitu kana hate. Aya anu kitu. Jadi bertindak, sikap dan tindakan itu ringan menunjukkan pada kebaikan. Nah, itu istaqa ila jannah sari'un ila khairat. Jadi tinggal kita evaluasi apakah ketika ada panggilan-panggilan kebaikan itu kita itu cepat-cepat untuk memenuhinya, apakah kita itu cepat-cepat untuk melaksanakannya atau menyempurnakannya, atau kita itu malah mengabaikan dan membiarkannya. Biarkan saja kan gitu, diikuti nafsunya, biarkan saja, apa sih, dan lain sebagainya. 1000 alasan untuk tidak bisa melakukan kebaikan itu, mencari alasan. Tetapi orang yang dicetak mustaqatun istaqa ilal jannah, orang yang dicetak ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu sari'un ilal khairat, mudah lari, cepat berjalan menuju pada kebaikan. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah kita cepat menuju pada kebaikan, apakah kita cepat menuju kepada kejelekan? Oh, ini mah diridhai Allah cepat, oh ini mah tidak diridhai Allah tidak cepat. Nah, tinggal evaluasi saja dari sisi situ. Itu yang pertama. Jadi bahwa orang yang dicetak menuju pada yang dicetak oleh Allah, dipersiapkan untuk bisa masuk surganya Allah, itu dia akan cepat-cepat menuju pada kebaikan. Satu, bisa jadi melawan nafsunya, kemudian tangannya ringan bersedekah, mulutnya ringan membaca kebaikan, mulutnya ringan untuk zikrullah, matanya ringan untuk membaca Al-Quran, kakinya ringan untuk berangkat pada kebaikan, berangkat ke pengajian, berangkat ke masjid, berangkat ke bakti sosial, itu ringan itu melakukan itu. Itu yang pertama, karena hadis yang ini adalah bab ar-rubaniyah. Kemudian yang kedua, waman asfaqo ay hadara minan nari intaha anis syahawati. Yang kedua, orang yang dihalangi untuk tidak masuk pada neraka, intaha anis syahawati, dia terhalang untuk mengikuti hawa nafsunya. Imtana'a, yang dimaksudnya itu adalah dia itu terhalang an ittiba'i harakatin nafsi, untuk mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Nah, yang kedua, orang yang dihalangi oleh Allah, orang yang terhalang sehingga dia tidak akan terjerumus pada
nerakanya Allah itu intaha anisyahawati, dia itu tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Maka oleh Allah akan diberikan kemampuan orang yang tidak akan terjerumus pada neraka Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, dia dirinya mampu menahan hawa nafsunya. Te ulama, te kiai, te ustad, te masyarakat, te nu awam kabeh oge pada prinsipnya nafsu itu ingin diikuti. Kehendak nafsu ada pengen diikuti segala rupa teh. Hayang jika jalan gering geus puguh teu meunang dahar beda cek. Dan cek nafsu mah hayang eta jengkol wal pataya teh enak cek nafsu mah. Padahal justru ketika dia ada penghalang, ada penyakit, itu tidak boleh, itu jangan. Nah, itu jangan dimakan. Itu tidak boleh dimakan. Tetapi cek nafsu mah hayang makan eta teh geus lila teh. Padahal boga asam urat misalnya. Padahal boga kolesterol gitu. Udah hayang wae eta daging domba teh kan gitu. Daging domba itu baik kan ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pada gambaran ini bahwa orang dia dicetak sehingga mudah, orang kemudian dia terhalang untuk untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, itu sebenarnya bukan karena kemampuannya diri sendiri, tetapi justru karena dia berusaha dan berdoa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk menjalankan amal ibadah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan ketidaktaatan, untuk meninggalkan keharaman yang lainnya, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya. Berarti dengan demikian ketika diberikan kita kemampuan mampu sholat berjamaah, itu teh pada hakikatnya rezeki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rezeki yang paling besar? Sebab tidak semua orang mampu melakukan itu. Mungkin kalau dibanding-banding kebanyakannya mungkin lebih banyak yang tidak melakukan berjamaah. Jadi ini adalah rezeki yang besar. Kita patut syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nyanggakeun dadaek oge gitu da Gusti. Manganyanggakeun Gusti kumaha Gusti bae. Abdi mah seja ibadah, seja taat, mudah-mudahan wae Gusti lungsur rahmat ridona ka urang sadayana kitu. Oge teu aya kekuatan untuk bisa menahan hawa nafsu. Sebab nafsu di sini nafsu itu syahwat itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebab nafsu itu mengajaknya itu kepada asu, kepada yang jelek-jelek. Tinggal kita mampu nggak mengontrol nafsu gitu. Mengontrol nafsu. Kita aya kahayang dina hate teh, aduh ikut gede. Tapi ieu kahayang dina hate teh kira-kira ieu bakal nembrak teu ieu jeung aturan Allah. Bakal bentrok teu ieu jeung kehendak Allah. Wah, iya bakal bentrok ya, tapi teu naon arek mengikuti ini, tapi da insyaallah lah. Itu salat mah insyaallah bakal ditinggalkeun, berjamaah bakal ditinggalkeun, ngajak ditinggalkeun. Ada bae. Tetapi ternyata bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu itu selalu mengajak pada nafsu. Maka nafsu itu kalau di dalam kitab hikam bisa disampaikan ibarat itu nafsu itu ibarat singa itu galak, singa itu buas, nafsu itu buas. Tetapi bagaimana caranya yang buas itu mampu dijinakkan makan? Bisa terbayang jika di sini ada singa diasupkan di luar, kan dia tutupan pantona, pasti nu di dia abrug-abrugan lompatan. Benar gitu. Nah, kemudian aya deui orang Arab mah kan seneng nanging singa kan gitu ya. Orang mapan kucing kan gitu, marodol jalan taina teh kan gitu. Nah, orang Arab mah singa mau diumurna dari sejak kecil tapi untuk geus gede.
dileletik dinguna singa maung kan gitu. Jadi bercumbu dengan singa dan maung. Di rumahnya kayak singa atau burung elang kan gitu. Beli naik pesawat kan gitu, beli tiketnya kan untuk tiket elang kan gitu. Nah, cocokannya kan yang begitu. Nah, tetapi ketika dia bawa singa itu, karena singanya sudah jinak, ketika dibawa kemana-mana pun itu singa tidak membuat kita itu tidak membuat kita itu takut. Kenapa kita tidak takut? Karena singanya sudah dijinakkan. Begitupun nafsu itu harus dijinakkan. Bagaimana caranya? Tidak diikuti. Terus saja semakin tidak diikuti, semakin lemah. Tetapi ketika nafsu diikuti semakin lama akan semakin merajai, akan semakin menjadi penuntun di depan. Itu nafsu nu digugulung nate. Maka lamun aya nafsu nu dihadap pasti hirupna sakacamprung. Itu pasti. Kenapa? Karena nafsu tidak pernah dikalahkan, tidak pernah dijinakkan, tidak pernah dilatih, tidak pernah dididik. Itu nafsu di dalam diri, di dalam jiwa orang. Nafsu, dorongan psikis di sini ada. Nah, maka kalau dijinakkan itu nafsu, maka pasti akan tidak pernah mengikuti. Nah, ibarat orang kan nafsu terus diikuti. Ibarat kita terus diberean misalkan ku pemerintah, diberean ku saha kan gitu orang. Karena lo penting pamerena, jadi rek nolak teh susah. Hese rek ngomong bener oke, sebab lo penting pamerena. Karena diikuti. Begitu juga nafsu. Kalau terus aja diikuti, dipadaban berarti nafsu. Terus nanti dia akan merasa paling gagah memimpin diri ini. Jadi diharap. Pokoknya dalam cek orang AA, cek orang dodol, cek orang bebe, pokoknya mah. Itu pas nafsu akan seperti itu. Sama halnya. Nafsu itu kan pada setiap diri, pada setiap jiwa, pada anak, pada diri kita, pada orang tua kita. Kalau nafsunya tidak dijinakkan, pasti nafsu yang akan memimpin dan yang akan di depan. Ujung-ujungnya tiba-tiba setik-setik marah, setik-setik ngembek, setik-setik kakeheuleun bae. Nah, kenapa? Karena itu nafsu yang di depan. Nah, orang yang dicegah, orang yang dilarang, orang yang terhalang dirinya itu tidak akan masuk pada neraka, maka dia intaha anis syahwat. Berarti itu termasuk pokok pangkal setiap maksiat. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridho anin nafsi. Tuh, bila kita hikam bahwa pokok pangkal maksiat aslu kulli maksiatin wa syahwatin, pokok pangkal mengikuti hawa nafsu, wa ghaflatin, pokok pangkal pohona diri jeung Allah. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridho anin nafsi, ridho orang karena nafsu, karena jiwa. Jadi ridho orang karena jiwa orang hayang ulin diikuti terus, dikeureuh dileukeunna, diikuti nafsunya, diikuti jiwanya, gerentes-gerentes hatenya diikuti, gerentes-gerentes keinginan kahayangna diikuti. Maka itu ketika mengikuti nafsu itu adalah pokok pangkal maksiat, pokok pangkal syahwat, pokok pangkal aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin, pokok pangkal poho diri ka Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hawa nafsu. Asa panggagahna kan urang katingali ku batur misalna di dalam acara-acara kan gitu, di panggung di mana asa panggagahna, asa panggantengna, asa pangkasepna bisa gitu. Kenapa? Ar-ridho anin nafsi, ridho ketika katingali didinya asa panggagahna, maka nafsu yang mengikuti, nafsu yang memimpin. Tetapi kalau ini dikalahkan nafsu ini, maka yang memimpin adalah kebaikan. Itu pirasat-pirasat orang mukmin, pirasat-pirasat kebaikan, pirasat-pirasat kebenaran yang akan muncul kalau nafsunya diredam. Dan itu tidak akan pernah beriringan bareng kan gitu. Aiman nafsu yang sholat tahajud misalkan gitu,
kuat ya itu milih teuing jam 2 misalkan aya teh kitu kira-kira. Nah, kuat kan nafsu kan gitu kan, kahayang kan gitu kahayang. Ieu teh kekal jam 5 wae geus teu kuat ieu hayang luha misalkan aya teh kitu kira-kira. Nah, tidak begitu. Cacacan kakarage terus ada demi kandengkeun we di masjid teh kan itu cek nafsu mah itu nafsu karena yang berbicara nafsu lain toleransi teh nafsu we diikuti gitu bukan masalah toleransi bukan sebenarnya karena mengikuti hawa nafsu itu seperti dan tadi larang rek bagadang saminggu teu sare oge gitu kan si Abdul Qadir Jalani namakan konon katanya hampir 40 tahun kan teu sare. Kok bisa hidup? Ya bisa hidup dah. Sareman teu wajib kan gitu. Nu penting mah kumaha carana tetap bisa ibadah. Henteu makan misalkan, ateuna naon teu makan. Udah teu wajib makan mah nu penting mah kumaha carana bisa sholat, bisa berjamaah, bisa ka masjid kan gitu. Itu mah hukumnya mubah. Nah, atuh Pak Ustaz lamun teu makan meureun leuleus gitu. Heeh, leuleus teu makan mah. Da biasa lagi makan kan gitu. 2 piring kan gitu sekali makan teh. Jadi kuat sholat teh. Nah, itu mah wajib daharna. Mun makanna sabab rek makan nanti supaya bisa sholat. Hari sholat hari teu gara-gara teu makan teu bisa sholat mah leuleus Ustaz itu kamari kunaon abdi mah tara tuang astagfirullah tara tuang. Berarti wajib daharna lamun kitu mah keur naon supaya bisa sholat. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah pokok pangkal maksiat, pokok pangkal syahwat, pokok pangkal pokok ka Allah lamun nafsu geus dihareup. Maka lamun ari jamaah anu marah kan sok jamaah keur ngambak ya dielingan istighfar pasti gitu. Terus teh istighfar. Ih, mana kadang-kadang istighfar. Oh, kan pasti kana kitu. Jamaah keur marah sebab nafsu mimpin dirina, mimpin jiwana. Lamun jamaah marah itu otot-otot yang ada di otak itu beberapa banyak yang menghancurkan begitu sebenarnya. Jadi energi positif itu hilang. Nah maka kalau mengikuti hawa nafsu energi positif hilang, maka mulai daek hayang barang bere, hayang bener, hayang ngaji. Mulai masalahnya sebab yang di depan adalah nafsu, syahwat. Gitu. Kalau yang memimpinnya itu tidak akan muncul sugan aya daek gitu kan, aya daek baca Quran. Oh, masalahnya sebab nafsu. Lamun ayeuna masih kena seperti itu berarti nafsu yang memimpin diri ini. Maka lamun ayeuna nafsu anu memimpin jiwa, memimpin diri ya, maka nafsu la ammaratun bisu kadituna picilakaun. Sabab jalma yang dihalangi oleh Allah wa man asfaqa ay hadaran terhalang tina asup kana narakana Allah eta jalma teh intaha anis syahawat eureun kabeh sakabeh hawa nafsuna. Nah kadang-kadang kan sakeuti kan gitu nafsuna, kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang berbeda kan gitu, kadang-kadang energi positif yang ada di diri teh hayang teh keur hayang salat kita alhamdulillah sang salat tahajud tertinggalan, doa tertinggalan. Nah itu mustaqatun ilal jannah gampang, jadi ngeceknya gampang. Jadi kalau memang dicetak disiapkan Allah untuk menjadi ahli surga, maka diberi kemampuan asro'at, sariun, cepat lari menuju pada kebaikan. Orang yang terhalang dari api nerakanya Allah, maka intaha anis syahwat, diberikan oleh Allah kemampuan untuk berhenti untuk meninggalkan syahwat, Aimtana'an an ittibai harokatin nafsi, maka dia terhalang, tercegah untuk mengikuti kehendak-kehendak, dorongan-dorongan yang ada di dalam nafsu. Jadi kan kalau nafsu mah, cek nafsu mah kan sholat subuh teh kakarage jam 4 gitu, jam 4:23 ayeuna geus adzan subuh dan cek nafsu mah hayang keneh nyongkel simbut. Nah itu nafsu. Itu nafsu. Nah ketika itu yang diikuti itu naudzubillah takut termasuk bagian daripada yang disampaikan oleh Ali karramallahu wajhahu ini. Kemudian wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat.
ae panayat, ae in kotoan, ae panayat, ae in kotoan. Maka orang yang yakin akan dirinya itu akan mati, akan wafat, in hadamat alaihi ladat, maka dia itu akan menerima kehancuran berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Artinya bahwa bakal rusak, merasa rusak dari berbagai macam kelezatan. Jadi moal sakacamprung sakahayana, lamun orang yang tahu bahwa, yang yakin bahwa dirinya akan mati. Misal ketika dikasih tahu si C, misalkan C, kamu kata malaikat kamu akan mati tanggal 27 September 2022 jam genap. Kira-kira lamun kurang apal mati bulan September tanggal 22 isu, naon anu dilakukan? Pasti anu dilakukan pasti ibadah terus. Moal dinikmatan baik, moal ngeuneunahan baik, cepil moal dipake nikmatan baik, mata moal dipake anu nikmatan baik, pasti mata baca Quran. Pasti cepil dijaga tina hal-hal yang kurang baik. Harta yang ada pasti akan disedekahkan. Harta yang paling berharga pasti akan dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan. Orang yang yakin bahwa dirinya akan mati, pastilah dirinya bakal mati karena tidak tahu kapan matinya, di jalan, di rumah, di sekolah, atau ketika sholat. Kalau dia tahu bahwa dirinya itu yakin akan mati, maka dia dimanapun pasti akan siap. Karena dimanapun dia akan siap, pasti moal ngeunah nikmat, moal ngeunah dahar, moal ngeunah tidur, moal nikmatan baik, moal lezatan baik, moal mengikuti hawa nafsu baik, pasti. Waman bayakona bil mauti, itu pasti in hadamat alaihi lada, pasti kenikmatan itu akan dia tinggalkan. Kan konon katanya orang-orang stres kan gitu bisa tidak stres, misalnya dengan ikut karaokean ditemani dengan biduan misalnya, itu sebentar itu bisa jadi ya, tetapi setelah itu apakah ada ketenangan dalam jiwanya? Enggak ada. Apakah ada ketenangan dalam kalbunya? Enggak ada. Justru ketenangan di dalam jiwa, ketentraman di dalam jiwa itu hadir dengan bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub. Macam-macam zikir itu, bisa lisan, bisa anggota badan, bisa perbuatan. Hatta melakukan amal kebaikan sekalipun, kita melakukan taat nih, kita melakukan sholat nih, kita melakukan sedekah nih, itu termasuk perbuatan zikrullah, ingat pada Allah. Da orang nu teu ingat ka Allah mah moal daek dia sedekah itu. Ada orang nu teu ingat ka Allah mah moal daek ibadah 5 waktu. Moal. Nah, maka termasuk orang yang ingat dirinya akan mati, tayaqana bil maut, maka dia akan meninggalkan, akan menghancurkan berbagai macam kenikmatan. Geus teu nikmat. Orang dikasih tahu akan mati tanggal 27 September besok, pasti geus teu geunah cicing. Teu geunah cicing, diuk geus teu bisa nyaman gitu. Ibarat naonnya? Ibarat jalma boga cicilan geus 3 kali encan dibayar. Geus kabejaan engke bakal datang tanggal sekian ka bumi. Pasti eta jalma, duh ieu nya nepi ka jam ayeuna encan aya jam cicilan ieu, geus teu geunah cicing Pak. Leres kitu. So, geus teu geunah cicing. Aduh ieu. Makanya dia geus 2 poe deui ieu, makanya encan aya ieu di mana? Ieu jam bayareunana ieu. Wah, geus teu geunah cicing ieu. Sebab bakal datang ieu debt kolektor bisa gitu. Wah, geus teu geunah cicing, teu geunah pikirannya mah teu nyaman pikiran. Dahar nikmat henteu kan gitu. Minum teu rasa nikmat henteu kan gitu. Itu akan terasa seperti itu. Akan terasa itu, tidak pernah nyaman, tidak akan pernah tenang. Nah, orang yang yakin pada mati itu pasti yang terpikirnya bagaimana dia itu bisa siap-siap untuk mati.
Nah dalam kehidupan dunia kan ikmal li dunyaka ka'anna kata'ishu abada wa mal li akhiratika ka'anna katamutu goda. Jadi bekerjalah untuk amaliyah dunia seolah-olah engkau itu masih banyak waktu, masih banyak usia untuk mengerjakannya. Tetapi bekerjalah untuk amal akhirat seolah-olah bahwa engkau itu tidak ada waktu lagi kecuali sekarang karena besok akan mati. Nah, bisa kebayang lamun di bejaan orang besok akan mati, besok akan wafat, di bejaan ti ayeuna pasti dia akan bekerja beramal dengan sungguh-sungguh. Kalau orang dikasih tahu bahwa besok akan mati, nah maka bekerja untuk amal dunia, untuk dunia ini seolah-olah engkau itu masih panjang waktunya untuk hidup. Tetapi bekerjalah untuk amal akhirat seolah-olah engkau itu akan mati pada hari esok. Nah maka pasti orang yang yakin dirinya akan mati itu pasti akan mempersiapkannya. Nah sementara hari ini dunia hari ini itu telah dihancuri dengan hubus syahwat wa karahiyatil maut. Jadi orang-orang dunia pada hari ini telah diliputi dirinya dengan hubus syahwat, mengikuti, mencintai hawa nafsunya, wa karahiyatil maut, dan orang-orang pada hari ini itu telah diracuni dirinya bahwa dirinya itu karahiyatul maut, hewan atau tidak mau untuk bisa terhadap maut. Jadi takut maut, senang dunia. Nah itu bahaya. Orang senang dunia, takut maut. Nah maka pasti dia tidak akan mempersiapkan wafat, kematian. Karena tidak mempersiapkan untuk matinya, maka hidup adalah kesenangan. Senang-senang dia, duit-duit dewek, misalkan uang-uang dewek, urusan rumah dewek, pada akhirnya akan seperti itu. Nah itu karena dia mencintai nafsunya dan takut untuk meninggalkan maut. Nah waman tayaqqana bil mauti, maka orang-orang yang yakin akan maut pasti inhadamat alaihil ladhan. Kemudian in qata'an waman arafa dunya hanat alaihil musibah. Maka orang-orang yang mengetahui bahwa dunia ini itu adalah tempat tinggal yang sementara, dunia ini adalah tempatnya menanam, tempatnya bercocok tanam, maka pasti dia tidak akan lama-lama, tidak akan senang-senang untuk selalu hidup di dunia ini. Bahwa dunia ini jipatun kan itu, dunia ini jipatun, dunia ini bagaikan jipah bangke. Dunia ini jipatun bagaikan bangke, dunia jipatun, dunia bagaikan bangke. Maka ketika tingkat ibadah yang paling bagus, sholat misalnya, tahajud, duha. Sholat itu kan amal akhirat, amal bagus. Ketika amal akhirat, amal bagus, kemudian minta kepada Allah untuk diberikan dunia, berarti telah menukarkan emas dengan jipah, dengan bangke. Nah maka bagaimana tuh kalau kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya ibadah mah ibadah we gitu. Ibadah mah ibadah we kumaha Gusti. Cenah Gusti bade masihan hatur nuhun, bade masihan hatur nuhun. Duha ngadoa we jiga kitu sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah. Nah setelah itu doanya ya ibadah karena Allah, duhanya juga ibadah karena Allah. Setelah itu Allah mau ngasih A, mau ngasih B, mau ngasih C, itu urusan Allah. Kenapa banyak orang yang enggan melaksanakan ibadah di sana? Percuma naon salat oge miskin wae, naon kita oge miskin wae misalkan hirup nari kudeui jeung kudeui naon. Nah, banyak orang yang salah kaprah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Samaruna salatna jam beunghar, samaruna salatna jam dunia. Salat itu amal ibadah yang sudah nilainya bagus, masa harus ditukerkeun jeung jipah, jeung dunia, jeung bangke, gitu. Nah maka
tingkatan amal ikhlas yang paling bagus itu ya kita ibadah itu lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Adapun setelah seorang orang karena Allah mempermudah rezeki itu urusan Allah. Urusan kita bagaimana sholat kita terbaik dengan Allah. Itu nanti urusan Allah. Dah Allah mah itu dipentau. Ya Allah tahu urusan orang gitu. Nah, orang mah banyak mengeluh gitu kan merasa lu suatu asa bismillah. Dua tegas asa istiqomah sakit tapi geningan Gusti kieu kene doa Gus judul kalur sakedeung deui terbuka pintu langit dan makbulnya ijabah karena gara-gara goreng hate geningan Gusti kieu wae gara-gara ngomong kitu doa Gus teh naik kalur tadi Gus teh dijabah deui turun deui balik deui tina nol. Nah, goreng hate urang ka Allah. Goreng hate urang ka Allah. Murah deui eta doa nu Gus teh nyundul ka luhur teh. Maksiat deui keun ka luhur, ninggalkeun salat, ninggalkeun ketaatan, maksiat. Nu naik dono kalina naik geus di komanda candi jabah wae merasa candi jabah wae. Geus hoream mah geus sanget ngeunaan salat teh lah. Misalna gitu, murah deui eta doa teh. Geus naik ka luhur, geus arek membuka pintu langit, turun deui kunaon ku maksiat. Turun deui kunaon gara-gara hate goreng. Boka makhluk, boka jalma. Nah, loba sebenarnya mah penghalang dunia maka orang tidak akan selama hidup di dunia jadi merasa bahwa dunia ini adalah majratul akhirat karena dunia ini adalah majratul akhirat maka orang itu akan tentu bercocok tanam di dunia ini nanam sodako, nanam duha, nanam tahajud, nanam baca Quran, nanam pengajian, nanam datang ke masjid bakal jadi saksi ke. Wis bisa kebayangkan ke dina perjalanan dina sirat orang pada naik karena masjid berangkat menuju surga di perjalanan ke dina sirat. Bisa kebayang anu ka masjid ka bawah, anu teu ka masjid milu. Ditanya ke masjid ibarat itu ayat teu ka masjid. Nah, kan kita gitu. Masjid bakal jadi saksi. Bumi Allah bakal jadi saksi engke, bakal bawa jamaahna menghantarkan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lumayan nempel-nempel di pagar beri muntah gitu kan. Nah, kita di akhirat gitu. Nah, ulah menikeun tabukan gitu mincak ka masjid teh. Ulah kada sabab masjid rumah Allah. Manya teu wawu jeung nu bogana. Urang kan diri milik Allah. Jiwa ini milik Allah. Manya urang teu wawu jeung nu bogana. Gitu. Datang ke rumah Allah teh nundukkeun kepala rek nyanggakeun sadaya-daya datang ka masjid ya Allah segala urusan abdi, urusan keluarga, urusan jeung sesama manusia mangga nyanggakeun Gusti. Di masjid teh munajat, di masjid teh curhat, di masjid teh dibukakeun sagalana. Da ahlullah ada di situ. Termasuk ahli Allah, termasuk keluarga Allah, orang-orang yang hadir di dalam masjid. Maka nanti akan ada hadis di depan berkaitan dengan masjid. Itu termasuk keluarganya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu maka gak usah takut kan ada aja ke masjid sholat biasa aja, gak usah malu. Gitu. Malu aku Allah dari manusia. Berusaha ke masjid zaman manusia ngomong karena teuing kumaha manusia kumaha manusia. Awal mereka tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah urusan manusia. Tong dihiraukeun urusan manusia. Aduh, era Pak Ustaz abdi mah ka masjid teh nah era ku Pak Ustaz dan tanah. Nah, era kata aku, era apa Gusti? Alumnya orang bareng-bareng wae. Kadang-kadang kan hari henteu di komplek mah, hari henteu di deket juru ayam mah gitu kudu maksakeun kan gitu. Datang capek kene, geus maghrib salat hari capek mah misalkan berjamaah di misal. Atau misalnya ada kesempatan ya kita datang aja, kecuali tidak ada kesempatan. Khawatir takut tidak diberi kesempatan untuk mengenal Allah, khawatir takut tidak diberi kesempatan untuk bermunajat, bermesra-mesraan dengan Allah, khawatir nanti tidak dikenal oleh Allah di akhirat. Kenapa? Kamu mah di dunia tidak kenal kami, kamu mah di dunia tidak pernah datang ke kami. Nah, akhirnya di akhirat minta pertolongan ke kami, ke Gusti teh. Di sini gitu kan. Naudzubillahi min dzalik ya Allah, lamun kitu orang boga. Oh ya Allah, abdi tompel-tompel oke ya Allah, abdi pernah ikut ke pengajiannya Allah. Tompel-tompel oke abdi pernah. Misalkan, oh berarti bisa jadi amal, bisa menjadi saksi, bisa menjadi penolong. Nah, maka di Jamarahimahumullah, opat kategori ini menurut hadis yang diterima dari Ali karramallahu wajhah, orang yang
dicetak untuk bisa masuk surganya Allah, itu akan dimudahkan, diringankan masuk pada kebaikan, menjalankan kebaikan. Orang yang dihindarkan oleh Allah masuk nerakanya Allah, maka dia akan diberikan kemampuan untuk memutuskan hawa nafsu syahwatnya. Kemudian orang yang meyakini bahwa dirinya akan maut, bahkan meninggalkan mati, maka dia akan tidak selamanya enak-enakan di dunia ini. Kemudian orang yang menganggap bahwa mengetahui bahwa dunia ini adalah tempatnya adalah dunia ini adalah yang sebentar, bukan kehidupan yang nyata, maka dia akan mempersiapkan amal ibadah, sehingga amal ibadah kita kumpul di dunia ini untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan menanam lebih banyak, karena kehidupan akhirat yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih lama. Maka amal ibadah Anda, investasi di dunia ini dengan berbagai macam kebaikan, tentu dengan yang lebih banyak, supaya kehidupan yang kelak di akhirat nanti itu bisa sempurna, bisa mendapatkan ridho surganya, jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira hadirin Allah dari makalah yang ke-10 ini berkaitan dengan dari kitab Nasha'il Ibad. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Ada beberapa poin yang sudah yang saya catat, yang mana yang pertama bahwa semua adalah milik Allah dan semua dituntun dan dibimbing oleh Allah. Yang kedua, mengenai bahwa amal dari maksiat adalah nafsu. Dan yang ketiga, menganggap bahwa semua orang akan meninggal. Dan yang terakhir, menganggap bahwa hidup ini sementara, sehingga sementara. Untuk selanjutnya mari kita ke tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Ada topik ini. Ya, silakan. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz tentang nafsul mutmainnah dan nafsul lawwamah. Itu aja. Nafsul lawwamah. Ya, ada pertanyaan nafsul mutmainnah dan nafsul lawwamah. Pertama, yang kedua. Ya, silakan. Ada satu ayat yang saya belum mengertinya, dia berjudul Robana Firlana wali-walidina wali jami'il muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wal hayati minkum wal amwat. Artinya ayat itu kalau memberat dijelaskan. Ada satu doa dan seterusnya itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mengenai isil dan artinya kiamah hari sisi artinya mengenai apa Pak Ustaz? Ayat berapa? Kiamah. Kiamah ayat berapa? Kiamah ya. Isi-isinya tentang itu yang apalagi ayatnya Mengenai apa? mengenai kiamah isi-isinya tentang apa gitu. Oh, jadi al-kiamah mengenai apa gitu Ustaz? Jadi topiknya apa gitu? Oh, ya silakan Ustaz untuk bisa memberikan penjelasan. Karena ada yang lain silakan ya sekalian. Ya, kembali saja. Nafsu itu dibagi-bagi. Ada nafsul ammarah, nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah nafsu yang membawa pada
ketenangan. Nafsu lawwamah, nafsu yang membawa kepada kejelekan. Bahwa orang sholat itu ada nafsu, berbeda dengan syahwat, kahayang. Nah, kalau hayang itu kan syahwat itu kan ini syahwat, hubbu syahwat, syahwat itu kan mendorong pada untuk menuju kahayang. Ada nafsunya. Nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kepada ketenangan. Di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil itu adalah nafsu-nafsu jiwa yang tenang. Jadi yang dimaksud di situ adalah jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang. Nah, nafsu atau jiwa yang tenang atau jiwa yang tenang itu akan membuat dirinya, hatinya tenang, nyaman, dan membawa pada amalia-amalia yang baik. Nafsu lawamah adalah nafsu yang jelek, itu membawa kepada kejelekan. Yang nanti rekan wae batur kan itu nafsu lawamah, nafsu lawamah. Kemudian ada juga bahwa di antara yang dua itu selain pada yang tadi ada juga bahwa nafsu-nafsu itu mengajak pada kejelekan, banyak yang lainnya, tapi yang membuat dirinya itu nyaman dan tenang adalah nafsul mutmainnah. Sholat pakai nafsu, jarekan batur juga ada nafsunya, tapi nafsunya ada yang mutmainnah, ada yang lawamah, ada yang jelek. Maka ketika orang sudah memiliki jiwa-jiwa yang tenang, maka termasuk bagian daripada orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah memutuskan syahwatnya, karena syahwat amaratu bisu gitu, syahwat mah akan memerintah kepada kejelekan. Apakah sudah pakai nafsu? Semua juga pakai nafsu, gitu nafsu. Tapi nafsunya untuk amal yang baik itu nafsu mutmainnah. Kalau melakukan syahwat yang jelek, nafsunya nafsu lawamah atau disebut juga nafsu as-sayyi'ah. Nah, mudah-mudahan tidak puas kesepuhnya. Nah, itu jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa pada ketenangan. Nafsu lawamah, lawam itu kan tercela, nafsu yang tercela, terhina. Kemudian yang kedua, dari kakek tadi kalimatnya Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu adalah doa Rabbana fir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Fir lana dzunubana, Rabbana fir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat, dan dosa mu'minin mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat, orang-orang yang mukmin masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu doanya itu doa ngadoakeun diri minta hampura, minta ampunan ke Allah untuk diri, untuk orang tua, untuk muslimin muslimat, untuk mukminin mukminat, baik yang sedang hidup, masih hidup, ataupun yang sudah wafat. Nah, doa itu diajarkan dan doa itu dianjurkan karena doa itu telah mendoakan, memohonkan ampun untuk semuanya. Orang yang wafat kelak di akhirat, di alam barzakh, sebelum menjelang kiamat kan alam barzakh, anaknya tidak pernah mendoakan. Malam Jumat ketika meminta doa, malam Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, orang sudah pada paham. Dan orang yang haji pada malam Jumat itu kan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin yang lain. Doa itu ditunggu oleh orang-orang yang wafat, yang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mereka itu menunggu kalau anaknya dia berdoa, itu orang itu yang ada di alam barzakh itu
itu mendapatkan kiriman dan mereka itu seperti makan, orang yang makan biasa kan gitu, jag-jag belejang. Kenapa? Ada orang yang mendoakan, ada anak yang mendoakan. Itu pernah dikisahkan seorang waliullah, kita bisa dibuka dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di situ ada terceritakan ada seorang keluarga yang keluarga itu si orang yang sudah wafat itu dia setiap malam Jumat itu dia itu hanya duduk saja, sementara yang lain teman-teman yang lainnya yang sudah ada di alam kerja itu seperti orang yang sedang mencari sesuatu di rumput di lapangan yang sangat luas. Itu ternyata kemudian setelahnya diketahui bahwa ditanya orang yang tadi hanya duduk-duduk saja di situ, kenapa kamu duduk saja sementara orang lain sedang mencari sesuatu? Nah, ternyata dia kasih tahu bahwa aku masih punya anak di dunia, adanya di pasar, yang setiap malam Jumat dia membacakan Yasin untukku. Nah, dicek oleh wali yang tadi itu di pasar. Oh, ternyata ketemu ada anaknya itu selalu baca Quran yang dihadiahkan untuk orang tua. Nah, ternyata anak yang menghadiahkan baca Al-Quran untuk orang tua yang ada di alam barzah sana itu mereka itu mendapatkan aliran, itu aliran apa tenang, ketentraman, kenyamanan. Jika kita kalau tidak dikasih makan kan juga sama. Di sana itu akan mendapatkan ketenangan. Nah, orang-orang yang lain yang tidak ada doa itu akan terkabul, akan terkirimi dengan doa yang tadi. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, hidup jeung nu maut. Itu mereka itu akan kiriman. Untung kalau kita di masjid masih mendoakan untuk muslimin, muslimat, mu'min, mu'minat, sebab mereka siapa tahu tidak ada doa dari keluarganya, mereka menunggu doa dari siapa? Dari kita muslimin, muslimat. Maka doanya yang tadi diajarkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah, kalau di dalam setelah wiridan pada sholat itu kan wiridan pada sholat astagfirullahaladzim di wali daya. Nah, itu bagusnya tambahan wali azwajina wali auladina kernutos nikah mah wali azwajina wali astagfirullahaladzim li wali daya. Ya Allah, aku memohon ampun li untukku wali dan untuk orang tuaku. Tambahan wali azwajina dan untuk istriku, wali auladina dan untuk anak-anakku, wali jami'il muslimin dan untuk orang muslim, wal muslimat dan orang muslim perempuan, wal mu'minin orang mukmin laki-laki, wal mu'min perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, itu jadi sempurnalah doa.